John Liebert dan nihilisme. Apa itu nihilisme? Apakah hidup ini tidak makna? Life is pointless. It doesn't matter at the end. Nope. Jauh lebih dari itu. Ya, jadi gue menemukan sebuah postingan Facebook yang lagi ngobrolin nihilisme dan dikaitkan dengan tokoh-tokoh anime dan game seperti John Liebert dan Dark Souls. Tapi pertanyaannya, emang benar Nietzsche ngomong kayak gitu? Jadi apa itu nihilisme dong, no? Apakah nihilisme itu berarti pasrah? Ya udah. Nihilisme terjadi ketika hidup sudah tidak layak lagi, tapi manusia tidak bertindak mengatasi hal tersebut. Hidup senggan, mati tak mau. Jadi nihilisme itu pasrah? Bukan sih sebenarnya. Terus apa dong? Jadi ada rekan-rekan yang ngirimin postingan ini di mana di Facebook ada seseorang yang berusaha menjelaskan nihilisme dan dikaitkan dengan game dan anime. Dan menarik banget untuk gue coba kritisi. Sebagaimana ini adalah topik yang sangat gue pede untuk omongin karena saya 4 tahun belajar hal tersebut. Buat yang belum tahu, hai, gue Eno Bening, gue lulusan filsafat UI. Yes, gue sarjana humaniora. Tapi menurut gue kalian gak perlu tahu siapa yang nulis dan dari grup mana. Karena gue gak mau lu pada kayak nyerang dia atau gimana gitu loh. Walaupun gue yakin lu gak bakal ngelakuin itu. Tapi menurut gue dalam case kali ini, lebih baik kita fokus sama isi tulisannya daripada kita melihat-lihat siapa yang menulis atau ditulis di grup mana. Dalam pengertian Nietzsche, nihilisme lebih dalam dari sekedar mempercayai dunia tidak punya tujuan. Nihilisme lebih dari sekedar filsafat atau paham isme, melainkan peniadaan, penihilkan nilai-nilai kehidupan yang sudah default dalam diri manusia. Buat kalian yang belum tahu, Nietzsche itu adalah seorang filsuf di abad modern, berasal dari Jerman, dan dia memang terkenal atas tulisan-tulisan dia terhadap nihilisme. Tapi pertanyaannya, emang Nietzsche ngomong kayak gitu? Tentu kekeliruan pertama adalah enggak ya. Menurut gua Nietzsche nggak pernah ngomong nihilisme lebih dari sekedar filsafat dan isme. Gua mungkin keliru, tapi seingat gua Nietzsche nggak pernah ngomong kayak gitu. Tapi kita lanjut dulu ya. Keinginan untuk bahagia, keinginan untuk hidup sukses atau menang secara duniawi, keinginan untuk punya keluarga, pasangan, keturunan, keinginan untuk tampil cakep. Nah, nihilisme sejati nggak mau apapun, nggak peduli apapun, bahkan nggak peduli sampai tampilan diri sendiri. Nah, menurut gue ini juga keliru banget. Nah, karena dia tadi pakai Nietzsche, nihilismenya tuh menurut gue agak tidak tepat ya kalau dibilang kayak gitu. Jadi gini teman-teman, gue jelasin pakai bahasa uga-bunga ya. Nietzsche lihat masyarakat kacau balau. Kenapa kacau balau? Karena dulu society percaya akan tujuan hidup yang akan membawa hidup mereka jadi lebih baik. Misalnya value kepercayaan, atau sesimpel percaya sama negara. Negara baik, negara bakal memberikan kesejahteraan. Lu berikan sesuatu ke negara, negara akan kembali memberikan lu yang terbaik. Mungkin motivator-motivator atau tokoh-tokoh bilang, lu mesti kejar kebahagiaan, lu mesti cari the ultimate happiness, dan lain-lain dan lain-lain. Tapi perang, ekonomi kacau balau, di mana-mana keributan, orang miskin makin banyak. Nah, dari situ Nietzsche tuh kayak kasarnya bilang bukan hidup nggak ada artinya atau gimana, tapi arti hidup yang tadinya ada itu luntur atau nihil sekarang, udah kosong karena keadaannya begitu. Memang kalau misalnya kita berhenti sampai situ langsung bilang kayak berarti ya pasrah dong bang, berarti ya malas hidup dong kayak tadi. Justru enggak. Nah, dari situ tuh Nietzsche tuh kayak punya semacam pembagian manusia tuh jadi dua ya, antara si budak atau si Superman. Serius, ini gue nggak bohong. Si budak ini adalah orang yang masih percaya sama nilai-nilai kehidupan yang udah luntur itu, yang akhirnya menjadi budak karena dia jadi kayak dikontrol, jadi kayak dikuasai lah gitu. Karena dia tidak kasarnya merefleksikan dirinya dan berpikir hidup ini beneran ada maknanya apa enggak ya. Dan yang kedua adalah orang-orang Superman yang ngelakuin itu, yang hidup ini ada maknanya enggak ya? Apakah makna yang sebelumnya masih ada? Apakah ada luntur? Atau gue mesti ciptakan makna baru? Justru Nietzsche mengencourage orang-orang untuk jadi Superman ini. Kalau mereka bilangnya Ubermensch, tapi ya bahasa Inggrisnya Ubermensch itu Superman, yang justru jadi semacam manusia baru gitu loh, manusia yang lebih super daripada manusianya ya, manusia yang tidak lagi bermental budak, ya yang sukses, yang berhasil, yang terlepas dari tekanan-tekanan sosial. Ya justru kebalikan dari tulisan yang tadi. Lu bisa detek nihilis dari fisiknya, fisiologi kesehatan tubuhnya. Mereka sangat menderita, tapi masalahnya tidak memilih mencari solusi mengatasi derita tersebut atau memilih menyembuhkan diri. Sekali lagi, pasrah sama nihilis yang dari referensi Nietzsche itu justru beda. Nihilis bukan orang yang ya udah tinggal mati gitu. Enggak, itu pasrah iya, tapi nihilis belum tentu. Jadi kalau lu ngeliat ada orang mau mati langsung bilang, "Oh, nihilis ya, lu nihilis ya." Enggak gitu ya. Manusia yang begini bakal membangun kehendak baru, dorongan yang menuju kehancuran, kesuraman, kematian, tapi secara pelan. Mirip penguin nihilis yang viral sih, di mana penguin memilih berjalan tanpa makan dan minum selama 70 km sebelum akhirnya mati. Ya akhirnya mati, tapi kenapa jalan 70 km? Menderita dulu. Why? Ini pembahasan yang berbeda, gue udah bahas di thumbnail yang kayak gini ya, kalau kalian belum nonton. Yang dimana kalau kalian mau coba riset lebih lanjut, penguin itu nggak nihilis, penguin itu lupa jalan. Dia nyasar. Jadi kalau lu nyasar, apakah lu nihilis? Ya enggak dong. Dan nihilis itu keinginannya bukan untuk menyiksa diri, enggak. Nihilis itu tidak itu masokis kayaknya menyiksa diri ya, beda lagi. Kenapa sih penguin jalan dulu sebelum mati? Find no answer. Itulah nihilisme. No, nihilisme justru berusaha untuk mencari jawaban itu sebenarnya, dan akhirnya menemukan jawaban baru buat dirinya, atau sesimpel berhenti di ya hidup nggak ada maknanya. Tapi ya udah, you keep living.
Berserk dan Dark Souls adalah gambaran masa sebelum dunia kiamat, dan gue takut, dan gak bermaksud takut-takutin yang baca ini. Nietzsche menganggap nihilisme persoalan yang serius, lebih dari paham, tapi tanda dan zaman hancurnya peradaban manusia yang juga pernah terjadi di masa lalu. Jadi nihilisme diwanti-wanti Nietzsche sebagai global, juga pasti akan berakhir. Gue nggak yakin itu Nietzsche ngomong kayak gitu. Nietzsche malah seperti yang tadi gue bilang, dia mempromosikan Ubermensch atau manusia super, yang dimana ketika lu udah selesai sama pertanyaan hidup ini ada maknanya apa enggak, lu menjadi sosok yang memperbaiki civilization malah jatuhnya. Lu jadi sosok-sosok hebat yang berusaha untuk membangun, untuk mengajak orang-orang kembali menjadi manusia-manusia yang jangan budak, tidak terbelenggu ke society maunya lu gimana, katanya lu mesti pilih value yang mana, katanya mesti ikutin kepercayaan yang mana. Jadi Nietzsche nggak ngomongin kehancuran dalam nihilisme, justru kebangkitan. Dia sangat optimis sama kebangkitan sebenarnya. Iklan dulu boleh kali. Thank you buat semua yang udah support channel gua, terutama sama yang member, alias yang klik tombol join di bawah atau tombol gabung. Yes, harganya cuma 10.000, tapi itu benar-benar bisa nge-support gua untuk terus bikin video-video kayak gini. Buat kalian yang udah join, gue ucapin terima kasih. Buat yang belum join, jangan lupa jadi member di sini. Namanya beda, punya avatar sendiri, dan lebih kelihatan kalau komen. Dan kalau 50.000, kalian bisa nyaksiin beberapa video live streaming gue yang nggak gue tampilin ke publik. Thank you Singamori Aristoteles, thank you Singamori Leo. Yang belum bisa jadi member nggak apa-apa, tetap thanks buat semua supportnya, like, comment, subscribe dan lain-lain, atau sebarin video ini, atau di klip juga boleh. Now back to the video. Ngomongin Berserk, gue belum baca sampai habis, tapi gue udah lewat lah masa-masa early age-nya. Gue baru sampai yang peri-peri hutan nyulik anak. Gue main Dark Souls, tapi gue nggak peduli sama ceritanya, tapi gue paham vibe-nya. Justru kalau lu sandingkan Guts atau Berserk terhadap nihilisme, menurut gua aneh, karena Guts ini benar-benar sangat-sangat tahu tujuan hidupnya, tahu nilai hidupnya, yaitu adalah Dark Souls juga di-encourage kita untuk naik level, untuk ya walaupun vibe-nya hollow banget, untuk ngancurin, untuk ngalahin bos yang makin kuat dan lebih kuat daripada lu. It's not pasrah, it's not terima dunia hancur. It's actually your will is so strong, bahkan sampai dunia mau hancur pun lu masih kejar tujuan hidup lu. It's actually kontradiktif. Jadi Johann Spike Spiegel bukan nihilis. Menurut gua terlalu dini untuk menyebut mereka demikian. If anything, mereka lebih cocok disebut eksistensialis, mirip Guts, atau konsekuensi dari nihilisme seperti Griffith Judge Holden. Lah, kok gitu? By the way, gue belum melengkapi Monster. Gue baca komiknya waktu kecil, gue masih agak belum paham. Nanti gue akan baca lagi, coba pelan-pelan. Tapi seperti yang gue bilang, ini kekeliruannya dari awal tentang nihilisme, tapi turun ke bawah jadinya jadi kaca balau. Tapi ya nggak apa-apa lah buat belajar bareng. Dia nulis banyak, tapi gue skip ke part yang menurut gue pengen gue bahas. Sekarang kita akan skip ke komen-komennya, karena banyak banget yang komen, dan gue penasaran kira-kira diskusinya seperti apa. Nihilisme terjadi kalau hidup sudah terasa tidak layak lagi, tapi manusia tidak mau bertindak mengatasi hal tersebut. Ini lebih cenderung ke apatisme atau pesimis ketimbang nihilis, seperti yang gue sudah singgung di sebelumnya ya. Lalu autor menjawab, nihilis takut bahagia, pesimis masih bisa. Dark nihilism, exactly. Oke. Dark Souls kayaknya lebih ke absurdism. Apa itu absurdism? Oke, nggak apa-apa. Mungkin lu baru ketemu nihilism dan lu pengen belajar apa itu nihilism. Gue hargai semangatnya. Gue di sini bantu untuk koreksi biar lu bisa belajar lebih dalam lagi. Dan gue juga akan bantu memperkenalkan absurdism. Absurdism itu memang mau nggak mau akan bersinggung dengan nihilism, eksistensialism. Cepatnya absurdism itu bilang kayak gini. Manusia tuh kayak dikutuk untuk selalu mencari makna. Tapi dunia ini pasif, nggak ngasih makna. Absurd kan? Nah, itu awal mulanya untuk lu coba mendalami absurdism deh. Dan ya, kira-kira itu yang bisa gua sharing sebagai yang pernah belajar filsafat. Tentu gua udah rusty, udah nggak terlalu banyak baca-baca buku filsafat lagi, nggak serajin kayak waktu gua kuliah. Jadi silahkan koreksi, dan silahkan kalian mungkin mau nanya-nanya tentang nihilism di kolom komentar di bawah, mungkin bisa jadi video lanjutan. Dan please jangan kayak cari postingan tersebut dan serang orangnya. Kalau lu mau kritisi di sini aja. Gua rasa rekan kita ini baru mungkin googling filsafat, baca-baca filsafat, dan nemu nihilism, dan dia suka banget sama Berserk, sama Dark Souls, dan mungkin lagi mau dicocokin sama dia, diinterpretasin sama dia, which is a good way to start. Makanya gue gak mau kayak ruin his flame lah. Jadi semoga buat belajar lagi, silahkan kritisi dan koreksi gue kalau ada salah. Dan ya, thank you semua yang udah nontonin, thank you para member yang udah nge-support channel ini. Apakah menurut kalian gue perlu bikin video-video kayak gini lagi? Komen di bawah. Dan untuk kita semua, stay clean, and untuk nonton sampai habis buktinya adalah ya apa kek, komen kek sound.